Cerita ini adalah cerita seorang pemuda yang bernama Tito. Dia adalah anak dari seorang bos pabrik pembuatan saus tomat. Tito dari kecil hidup bergelimang harta. Semua kebutuhannya serba tercukupi. Cerita ini bermula ketika ayahnya merasa khawatir dengan kebiasaan buruk anaknya yang suka gonta-ganti pasangan tapi tidak kunjung mau menikah. Di tempat yang lain, ada seorang perempuan cantik yang bernama Paula, yang terlihat sedang mengabdi di sebuah rumah sakit, agar disegera mendapatkan izin praktek untuk mendirikan klinik sendiri. Ketika Tito sedang di kolam, datang temannya yang bernama Igor. Kemudian Igor diajak duel dan juga diajak jalan-jalan oleh Tito. Saat di perjalanan, karena Tito menyetirnya agak ugal-ugalan, akhirnya mobil Tito dihentikan oleh polisi perempuan yang ternyata salah satu teman tidurnya Tito. Kemudian Tito dilepaskan. Sore harinya, Tito datang mengunjungi ayahnya di kantor. Tito meminta hadiah mobil impiannya, tapi ayahnya tidak mau, dan memilih hadiah yang lebih baik, yaitu menyuruh Tito memegang perusahaan ayahnya. Malam itu, Paula tampak bersenang-senang dengan kedua temannya di sebuah pasar malam. Tito juga tampak bersenang-senang merayakan pesta ulang tahunnya di hotel bersama teman-temannya. Kemudian datanglah Igor. Yang awalnya Igor tidak bisa masuk karena namanya tak ada dalam daftar. Kemudian Tito memperkenalkan Igor pada wanita pujaannya. Tapi ternyata wanita itu lebih memilih Tito. Akhirnya mereka berdua ribut di luar. Igor mengatakan bahwa Tito selalu bisa mendapatkan segalanya karena statusnya. Beda dengan Igor. Akhirnya Tito pun melepas baju dan tanda kebesarannya. Kemudian pesta ditutup dengan pesta perang tomat. Semua tampak menikmatinya, termasuk Tito. Ketika Tito sedang melempar tomat, tanpa disengaja, tomat mengenai kepala Paula, dan Tito pun minta maaf. Di sisi lain, dua teman Paula tampak sedang diganggu oleh beberapa anak muda. Lantas Paul pun mencoba untuk menolong, tapi justru Paula malah diganggu dan dilecehkan oleh pemuda-pemuda itu. Kemudian Tito yang datang berniat membantu justru malah terjatuh setelah dipukul. Kemudian Paula mengajak Tito ke kebun milik orang tuanya agar lukanya bisa diobati. Di sana Tito tidak mengaku sebagai anak bos, tapi mengaku sebagai anak pelayan di pertanian milik Paula. Pagi itu Tito bangun pagi sendirian tanpa teman perempuan. Kemudian tak lama kemudian ayahnya datang membawa hadiah mobil impiannya Tito. Tito pun sangat gembira. Kemudian Tito mengajak Igor menuju ke sebuah pesta yang diadakan oleh Paula di Rio de Janeiro. Di sana Tito memulai penyamaran dengan menjadi pelayan. Tak lama kemudian, Tito bertemu dengan Paula. Ketika sedang asyik ngobrol, tiba-tiba rekan kerjanya Paula datang mengganggu. Tapi Paula malah meninggalkannya dan langsung menciumnya. Awalnya Tito kaget,
Tapi karena enak, lantas dinikmati saja oleh Tito. Kemudian kisah cinta pun dimulai. Ketika Tito jalan di pantai dengan Paula, Tito menceritakan kisah hidupnya yang penuh karangan. Tito mengatakan bahwa dia hidup dalam keluarga miskin yang harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Dia mengatakan bahwa besok dia akan magang di sebuah perusahaan. Dan Paula pun mendukungnya. Keesokan harinya, Tito datang ke perusahaan bernama Igor. Mereka pun bertukar identitas. Igor yang menjadi Tito selalu mendapatkan perlakuan khusus. Sementara Tito yang menjadi Igor justru sial terus. Kemudian Tito pun kesal dan mencari cara agar Tito dihargai oleh karyawan lainnya. Kemudian Tito minta tolong ke Monikyu untuk membimbingnya. Dan Monikyu pun menerimanya dengan imbalan. Karena dia sedang butuh biaya untuk mengobati ibunya. Kemudian singkat cerita Paula pun datang untuk memeriksa ibunya Monikyu. Tapi sayang Paula belum berani kasih resep. Karena dia dokter muda. Hal itu membuat Monikyu kecewa. Kemudian ketika Tito dan Monikyu sedang ngobrol, Paula datang dan mengatakan bahwa besok ibunya akan dicek oleh dokter di rumah sakit tempat kerjanya Paula. Keesokan harinya, Monikyu datang ke rumah Tito untuk membangunkan Tito dan menyuruhnya datang lebih pagi ke kantor magangnya dan melakukan beberapa hal agar diterima. Tapi sayang hal itu gagal. Setelah itu Tito selalu minta saran kepada Monikyu mulai masalah pekerjaan sampai asmara. Dan Monikyu pun memberikan saran agar kencannya berhasil. Akhirnya Tito berhasil kencan dengan Paula. Ketika malam tiba, mereka pun memutuskan untuk menginap. Dan akhirnya mereka menginap di sebuah paviliun di atas apartemennya Tito. Sementara itu teman perempuan Igor mengajak Igor mengunjungi apartemen Tito. Dan Igor pun setuju. Kemudian tak disangka, di sana mereka melakukan pertempuran yang sengit. Keesokan harinya, tampak Paula sedang mempersiapkan acara ultahnya bersama Tito. Kemudian tiba-tiba ayah Tito datang dan mengejutkan Tito. Ayahnya memintanya untuk ikut meeting bersama kliennya. Kemudian Tito mengatur pertemuan itu diadakan di restoran dekat rumah Paula, agar Tito tidak terlambat datang ke pestanya Paula. Ketika dirasa sudah terlambat, Tito langsung ganti pakaian dan buru-buru datang ke tempat Paula. Karena tergesa-gesa, akhirnya Tito jatuh tertabrak sepeda, dan kakinya terkilir. Setelah kondisi sudah normal, mereka pun melanjutkan pestanya. Di sana Tito tak sadar melamar Paula dengan nyanyian. Sampai akhirnya kakinya masuk api unggun dan terbakar. Tapi sayang waktu itu Paula marah besar. Karena Paula tahu semua kebohongan Tito selama ini. Keesokan harinya Tito mencari Paula untuk menjelaskan semuanya. Paula paham tapi sayang Paula sudah terdaftar sebagai relawan kemanusiaan. Ketika acara penghargaan, Tito dan Igor datang.
dan nama yang muncul ada nama Tito. Sontak keduanya berdiri. Namun Tito menyuruh Igor untuk maju. Tapi akhirnya Igor membongkar semuanya. Akhirnya Tito membuka penyamarannya dan minta maaf pada semuanya. Setelah itu, Monikyu dan teman perempuan Igor pun keluar dan minta penjelasan kepada keduanya. Dan sandiwara pun usai. Keesokan harinya Paula datang mengunjungi Tito. Dan Tito berterima kasih pada Paula karena sudah bisa merubahnya jadi laki-laki sejati. Dan mereka pun bersatu. Kiranya begitulah akhir dari film ini. Sebelum keluar, mohon untuk dibantu klik tombol like, subscribe, share, dan ditunggu komen positifnya agar bisa lebih baik. Terima kasih.